Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darman. Alhamdulillah sehat. Pak Darman sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga. Ada apa nih Pak Darman? Eh, Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Iya Pak, mohon maaf nih sebelumnya. Bapak sibuk nggak hari ini Pak? Oh, hari ini ya? Iya, Tidak, tidak Pak. Ini saya sedang santai aja. Memangnya ada apa kira-kira Pak Darman? ini Pak, saya mau ngobrol mungkin sekitar 15 menit lah Pak. Mungkin dengan ngobrol sama Bapak, saya bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan solusi, saran, atau masukan dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya sekarang Pak. Baik. Apa yang mau diobrolkan ini Pak Darman? Masalah apa yang Bapak hadapi di kelas? Begini Pak, saya rasa siswa saya sekarang, saya kan di kelas 5 nih Pak, berbeda dengan kelas 5 tahun yang lalu. Saya lihat mereka tidak memiliki rasa kebersamaan, Mbak. Jangankan di antara laki-laki dengan perempuan, di antara perempuan dengan perempuan pun mereka seperti terlihat ada pemisah gitu, Pak. Mereka masih mengelompokkan diri. Mereka kepada teman-temannya eh, hanya kepada teman-teman tertentu saja gitu, Pak. Bahkan pada saat saya melakukan pembelajaran dengan metode diskusi, mereka terkesan enggan bekerja sama untuk memecahkan soal yang saya berikan. Saya jadi merasa bingung, Pak. Oh, jadi Pak Darman merasa bingung dengan keadaan murid Bapak saat ini. Karena belum ada rasa kebersamaan di antara mereka dalam melakukan tugas kelompok dalam pembelajaran. Iya, betul, Pak. Tadi kan Pak Darman bilang bahwa anak-anak di kelas Bapak belum bisa bekerja sama dengan baik. Menurut Pak Darman, bagaimana idealnya murid-murid yang Bapak inginkan? Ya, idealnya mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan aktif lah, Pak. Dapat berkolaborasi agar mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Hmm, jadi apa yang sudah Pak Darman lakukan agar murid-murid Bapak bisa kompak dalam menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya sudah melakukan apa namanya, Pak, melakukan metode diskusi ke dalam perangkat pembelajaran yang saya buat agar siswa-siswa tersebut bisa aktif dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Jadi Pak Darman sudah memasukkan metode diskusi di dalam pembelajaran yang Bapak buat. Itu sudah bagus menurut saya karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Pak ya. Kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10 di mana posisi Pak Darman sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya posisinya masih di skala 5 sih, Pak. Pak Darman inginnya berada di posisi yang keberapa kira-kira Pak Darman? Skalanya yang keberapa antara 1 dengan 10? Paling tidak ada di skala 8 atau 9 gitu, Pak. Baik. Jadi selain metode diskusi, cara apa lagi yang akan Bapak buat untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira, Pak Darman? Mungkin saya akan memotivasi murid-murid sebelum memulai pembelajaran, Pak. Pada saat pembelajaran, saya akan menekankan sikap nilai dan di akhir pembelajaran, saya akan memberikan apresiasi terhadap kelompok yang menjaga kebersamaannya sampai akhir pembelajaran. Oke, itu kan pada saat pembelajaran ya Pak ya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana kira-kira? Kalau di luar pembelajaran, mungkin saya akan mencoba membuat pertandingan bergu ataupun akan membuat permainan-permainan yang tentunya bergu, Pak, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Wah, luar biasa Pak Darman. Kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama saya akan membuat RPP mungkin Pak, membuat RPP yang menitik beratkan kepada metode diskusi dengan mengutamakan penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan.
yang diawali dengan memberikan motivasi ya minimal dalam waktu sampai 1 sampai 2 minggu ke depan lah Pak. Di luar pembelajaran akan diadakan permainan untuk melatih kebersamaan mereka Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Darman dalam membuat perencanaan pembelajaran nanti Pak? Pertama saya akan membuat sendiri dulu Pak. Saya buat sendiri dulu perangkat ajarnya, lalu saya akan meminta rekan sejawat saya untuk menelaah RPP tersebut. Mungkin barangkali ada yang perlu direvisi. Bagus. Jadi menurut Pak Darman, apa yang sudah Bapak dapat dari percakapan kita tadi? Dari percakapan kita tadi, saya mendapatkan ide dan solusi Pak tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam satu kelompok Pak. Waduh, baguslah kalau begitu. Pak Darman sudah mendapatkan manfaat dari percakapan yang kita lakukan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Darman rencanakan akan membuahkan hasil yang baik. Dan jangan lupa untuk melakukan pencatatan atas segala perkembangan dan kemajuan yang Bapak lakukan ya, agar bisa dijadikan refleksi sebagai contoh teman-teman yang lain, teman-teman rekan sejawat yang lain. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mendengarkan dan mencari solusi dari masalah yang saya alami. Sama-sama Pak Darman, semoga kita sehat selalu Pak Darman ya. Amin. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya izin permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dalam pelaksanaan coaching, saya merasa percakapan berjalan dengan baik dan suasana yang aman, nyaman bagi coach untuk berbagi masalah. Sehingga terjadi suasana coaching yang menyenangkan. Dan coaching menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di situ terdapat pembukaan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu kalau menurut saya tentang apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu meningkatkan, sebetulnya masih banyak yang perlu ditingkatkan, tapi dalam hal ini kemampuan saya dalam memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan spesifik. Selain itu kadang-kadang saya juga terbawa oleh pemikiran saya sendiri, sehingga kurang fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum sesi, saya coba melakukan relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran dan tubuh secara singkat. Untuk menenangkan pikiran, selama sesi, saya berusaha untuk fokus penuh pada perkataan dan bahasa tubuh Kuci. Namun kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut atau untuk meningkatkannya? Saya akan coba kolaborasi dengan rekan sejawat, sering melakukan latihan coaching untuk meningkatkan keterampilan saya dalam memberikan umpan balik. Saya juga akan mencoba menggunakan teknik refleksi diri setelah setiap sesi untuk mengidentifikasi yang perlu diperbaiki seperti terjadinya coaching kita tadi. Saya coba refleksi diri, jadi saya tahu di mana letak kekurangannya. Dan yang terakhir, apa yang Anda rasakan saat saya jadi coach tadi dan Pak Darman jadi coachnya? Saya merasa sangat lega setelah sesi coaching. Kenapa? Karena masalah yang sebelumnya terasa berat setelah bertukar pikiran dengan Pak Darman, sekarang menjadi terasa lebih ringan dan saya merasa terdorong untuk segera menerapkan apa yang sudah kita bahas tadi. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya jadi lebih yakin dengan kemampuan diri saya. Mungkin itu Pak Darman refleksi dari saya tentang coaching kita hari ini.